Assalamualaikum. Hai anak soleh-soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di pelajaran Memori. Hari ini Memori akan menjelaskan ICT bab 5 tentang menyimpan dokumen di media. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan kita yang pertama tentang pengertian media penyimpanan. Yang kedua, fungsi media penyimpanan. Yang ketiga, media penyimpanan masa lalu. Yang keempat, media penyimpanan masa kini. Pengertian media penyimpanan data. Media penyimpan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Fungsi media penyimpanan data yaitu sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Manfaat lain media penyimpanan data adalah sebagai berikut. Menyimpan salinan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Menyimpan informasi dan program yang tidak terlalu sering digunakan. Membuat salinan informasi untuk orang lain. Dan melindungi informasi yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Sekarang pembahasan tentang media penyimpanan masa lalu dan kekurangannya. Yang pertama, ukuran media sangat besar dengan kapasitas penyimpanan kecil, akses data lambat dan kurang efisien. Contoh media penyimpanan masa lalu, punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Bornholm dan terus digunakan hingga tahun 1970. Punch card ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk penyimpanan, pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Selanjutnya, contoh media penyimpanan masa lalu, paper tape. Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Bain. Setiap baris tape menampilkan satu karakter. Tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Contoh media penyimpanan masa lalu lainnya adalah magnetic tape. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer.
sebagai cara menyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Nah, sekarang kita masuk ke media penyimpanan masa kini dan contohnya. Yang pertama, hard disk. Hard drive pertama sekitar tahun 1950 yang berkapasitas 500 GB adalah Hitachi Destar 7K. iHard drive Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 Rama. Media ini menjadi terkenal karena harganya yang lebih murah, serta kapasitasnya yang menjauhi hard drive pertama milik IBM. Selain itu, proses penyimpanan datanya juga relatif cepat. Terdiri atas piringan keras dari bahan aluminium atau keramik yang dilapisi dengan zat magnetik. Komputer modern menggunakan hard disk sebagai media penyimpanan data. Contoh lanjutan media penyimpanan masa kini, ada hard disk, cakram optik, disket, digital versatil disk, flash disk, dan kartu memori. Selanjutnya, cakram optik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangan, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang, atau putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Nah, perhatikan beberapa contoh media penyimpanan masa kini. Ada CD, ada CD-RW, CD-ROM, DVD. Semua ini bentuk contoh cakram optik. Perhatikan penjelasan tentang CD, CD-ROM, CD-RW, dan DVD. CD atau compact disc atau laser optical disc merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optik jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD, CD-ROM, CD-WOM, dan CD-Readable. CD-WOM kepanjangan dari Write Once, Read Many, dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD Recordable. Selanjutnya, DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer 1.320 MB sampai dengan rata-rata batch transfer 12 MB. Selanjutnya, floppy disk atau disket digunakan untuk menyimpan data dan dapat memindahkan data. Bisa digunakan dari satu komputer ke komputer lainnya. Alat yang digunakan untuk membaca data yang ada di disket disebut floppy disk drive. Macam-macam ukuran disket. Ada floppy disk 8 inch, floppy disk 5/4 inch, floppy disk 3,5 inch. Flash disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Ukuran flash disk lebih kecil dari bobotnya yang ringan. Modelnya bervariasi antara lain 128 MB, 256 MB, 521 MB, 1 GB hingga 132 GB.
Kartu memori atau memory card digunakan untuk menyimpan data yang dapat dibaca oleh komputer. Komputer membaca data yang terdapat di memory card dengan menggunakan card reader. Kapasitas memory card ini bervariasi. Ada 8 GB, 12 GB hingga 1 tera atau 1000 GB. Nah, tugas kamu hari ini adalah 1. Apa pengertian media penyimpanan data? 2. Apa fungsi media penyimpanan data? 3. Berikan contoh media penyimpanan masa lalu. 4. Apa saja kekurangan media penyimpanan masa lalu? 5. Berikan contoh media penyimpanan masa kini. Oke, pembahasan yang tadi itu semua penyimpanan offline ya. Sedangkan untuk penyimpanan online-nya seperti di Google Drive dan Office Online. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dari Memeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.